Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Al-mukarramun, bapak-bapak pemuka agama, bapak-bapak berasatidz yang kami hormati, Bapak Kepala Lingkungan, singkatnya segenap hadirin kaum muslimin muslimat yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang begitu banyak kepada kita, dan salah satunya adalah kita kembali diberikan kesempatan untuk melanjutkan kajian agama di masjid kita yang mulia ini, dan alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Jamaah sekalian, seperti biasa sebelum kita mulai kajian agama, mari terlebih dahulu kita membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk rasa cinta kita kepada beliau, sekaligus dengan harapan mudah-mudahan kita semua nanti termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Selanjutnya setelah membaca salawat kita akan membaca sayyidul istighfar. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa yang pernah kita lakukan, yang bisa saja itu menjadi sebab datangnya bala dan bencana di tengah-tengah kita. Kita mulai dengan salawat sebanyak 10 kali ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kita baca sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta.
yang mohon untuk Sayyidul Istighfar. Jadi jangan kita baca hanya di saat pengajian saja ya. Nah, kita baca setiap saat, setiap waktu. Karena di antara keutamaan Sayyidul Istighfar, barang siapa yang membacanya di malam hari, ini disebutkan dalam hadis jamaah tiang ya. Jadi saya membaca Sayyidul Istighfar lek kekelem. Nah, terus fardu takdir misalnya mati lek kelem niki, nah dia akan masuk surga. Nah, jadi begitu juga barang siapa yang membacanya di pagi hari, lalu di sore hari atau sebelum malam dia meninggal dunia, juga dia akan masuk surga. Niki ada hadisnya. Nah, kalau solawat kita sudah tidak asing lagi dengan fadilahnya. Nah, bahkan satu salawat yang kita baca maka Allah akan memberikan rahmat kepada kita 10 kali. Berarti kalau 10 kali ya 100 ya. Seperti itu seterusnya. Apalagi Nabi SAW bersabda, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Jadi orang yang paling berpeluang untuk mendapatkan syafaatku di hari kiamat nanti adalah orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Ya. Jamaah sekalian, sebelum kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram yang pada malam hari ini kita sampai pada hadis keempat, terlebih dahulu yang akan berikan sedikit tausiah, terutama sekali yang terkait dengan apa yang menimpa saudara-saudara kita yang berada di Kabupaten Cianjur. Ya, kembali negara kita tercinta ini ditimpa musibah bencana alam, gempa bumi yang menurut kabar yang kami terima sampai saat ini sudah 360-an korban meninggal dunia. Sebagai rasa duka kita terhadap apa yang menimpa saudara-saudara kita, maka kita doakan semoga mereka diberikan ketabahan dan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan khusus untuk saudara-saudara kita kaum muslimin yang menjadi korban meninggal dunia, mari kita hadiahkan pahala Al-Fatihah untuk mereka. Mudah-mudahan dengan kita hadiahkan pahala, Allah akan melapangkan kuburnya, mengampuni dosa-dosanya dan menerima amal kebaikannya. Ala hadhihi niyyah lahumul Fatihah. Jamaah sekalian, tidak sedikit orang yang beranggapan bahwa musibah atau bencana alam yang menimpa suatu negara atau suatu desa atau suatu tempat-tempat lain itu dianggap sebagai kejadian alam biasa. Namun sebagai orang yang beriman, tentu kita akan memandang musibah itu sebagai suatu pelajaran, peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Jadi dan musibah apa saja yang menimpa kalian maka disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kalian. Nah, jadi musibah niki sebenarnya jamaah sekalian itu bisa saja disebabkan karena perbuatan-perbuatan maksiat yang dilakukan oleh kita sebagai manusia niki. Dan si paling susah teh jamaah sekalian, ketika musibah terjadi niki bukan hanya pelaku-pelaku maksiat saja yang kena ya. Dengan sindene melakukan maksiat juga terkena. Seandainya misalnya terjadi gempa bumi, dia pilen balen dengan sigiram maksiat, terikang ya, lagu selepuk terkena. Enggak benar sekali apa yang difirmankan oleh Allah Taala, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Dan takutlah kalian kepada fitnah, kepada musibah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim di antara kalian. Nah, ini susah tengah. Nah, jadi ketika musibah seperti itu terjadi, nah jadi ndeknya dengan si pelaku-pelaku maksiat doang yang menerima atau merasakan akibatnya, tapi kita atau orang-orang yang tidak pernah melakukan pun akan terkena akibatnya. Nah, dan tentunya jamaah sekalian, musibah yang ditimpakan atau yang diujikan Allah kepada hamba-hambanya
bisa juga sebagai salah satu bukti kecintaan Allah. Karena musibah niki kalau menimpa orang-orang yang beriman itu menjadi rahmat, tapi kalau orang-orang yang bermaksiat maka itu akan menjadi azab, okay? Nah, jadi seandainya jamaah sekalian, nah, kita ditimpa musibah padahal sehari-harinya kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, maka itu menjadi ujian bagi kita. Nah, jadi dalam menyikapi musibah niki kita harus betul-betul bijaksana, jadi ndak su'zon tiba Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap harus husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tentu akan menghindari penyebab-penyebab musibah itu. Dalam salah satu hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza zuhara zina war riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim azaballah." Apabila sudah tersebar zina dan riba dalam suatu kampung, suatu desa, suatu negara, maka berarti mereka telah menghalalkan azab Allah atas diri mereka. Jelas di sini di antara penyebab-penyebab daripada musibah tersebut ternyata adalah perbuatan-perbuatan dosa, terutama sekali dosa-dosa besar. Zina niki termasuk dosa besar. Bahkan jangankan melakukan perbuatan zina, mendekatinya saja kita dilarang. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, firman Allah. Jadi dendek dekatin zina, tan dekatinnya doang wasalah itu apalagi kan gawe ya. Jadi kita hendaknya berusaha untuk menghindari hal-hal yang membawa kita kepada perbuatan zina, terutama sekali pergaulan bebas ya. Jadi membuka aurat ini kan termasuk hal-hal yang bisa membuat orang melakukan perbuatan-perbuatan zina. Maka ketika kita bermain di media sosial niki harus hati-hati jamaah sekalian, terutama sekali ketika ada di antara kita yang suka mengupload foto niki. Kalau bisa jangan sampai kita mengupload foto yang bisa mendatangkan nafsu atau membuat orang menjadi timbul hawa nafsunya. Karena niki bisa akan menjadi dosa jariah bagi kita setiap kali dilihat ya. Nah, jadi hati-hati jamaah sekalian ya. Nah, jadi setiap penyebab ini lo nita jadi akan menerima akibatnya juga ya. Nah, dan sekaligus juga siaran zina niki efeknya luar biasa ya, efek sosialnya terutama aib keluarga, belum hukum-hukum yang terjadi seperti terlahirnya anak zina kan jadi aib doang laun ya. Nah niki hukum warisnya, dia kehilangan hak warisnya dari bapaknya, luwe akibat-akibat yang ditimbulkan. Oleh karena itu sebelum melakukan perbuatan-perbuatan dosa, makanya kita harus berpikir 1000 kali. Apalagi sebagai orang yang beriman, kita yakin seyakin-yakinnya bahwa sekecil apapun perbuatan dosa yang kita lakukan itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan menerima balasannya kalau tidak segera meminta ampun kepada Allah. Begitu juga dengan riba jamaah sekalian. Kalau riba itu sudah tersebar di satu kampung, di satu desa, maka siap-siap menerima azab Allah. Sementara kita jarang belajar tentang apa itu riba, berembe, pegawaian-pegawaian sih masuk kepada riba ya. Nah, ini dek perhatian. Misalnya mesinggang kita kepeng, suruh teh dengan bergenti lebih kan riba niki nggih. Nah, ini anggap teh hal yang biasa, ini hati-hati. Karena riba itu sudah jelas keharamannya. Dalilnya qat'i dari Al-Qur'an, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, cuman tidak sedikit orang yang menganggap biasa. Hingga kepeng 1 juta baris nggih, ulang tiang 1 juta 1 riba itu nggih. Nah, atau contoh-contoh yang lain yang masih banyak terjadi di dalam masyarakat kita nggih. Nah, intinya jamaah sekalian, untuk menghindari terjadinya bencana atau maka seyogyanya kita berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak amal ibadah. Karena jamaah sekalian, enewah nampak maksiat-maksiat itu hati-hati nggih. Karena ada hadis dari Ummi Salamah, ini istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Apa kata Nabi? Idza zaharatil ma'asi fi ummati ammahumullahu bi'adzabin min indih. Apabila nampak, apabila tersebar maksiat pada umatku, Allah akan menurunkan azab secara merata pada mereka. Jadi tidak memilih, ya, tidak memilih orang yang bermaksiat saja. Sampai-sampai Ummu Salamah berkata, "Faqultu," maka saya bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ama fihim unasun salihun?" Wahai Rasulullah, bukankah di tengah-tengah mereka itu ada orang-orang saleh? Qala bala. Memang di tengah-tengah mereka itu ada orang-orang saleh. Qalat, fa kaifa yusna'u dzalik? Atau fa kaifa yusna'u laik? Maka bagaimana yang akan menimpa orang-orang saleh itu? Qala yusibuhum ma asaban nas. Mereka juga akan ditimpa seperti apa yang ditimpa orang banyak. Summa yusiruna ila maghfiratin minallah wa ridwan. Kemudian mereka itu mendapatkan ampunan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sini bedanya jamaah sekalian, ya. Nah, jadi seandainya terjadi musibah, tidak mungkin orang yang mati dalam keadaan mabuk sama dengan orang yang mati dalam keadaan bersujud kepada Allah. Tidak mungkin, ya. Nah, tetap doang ya kena akibat lah kan musibah sino, ya. Jadi mari jamaah sekalian kita jadikan musibah yang menimpa saudara kita di Cianjur atau musibah-musibah yang lain sebagai pelajaran untuk kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, mudah-mudahan dengan mendekatkan diri dan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan senantiasa melindungi kita dari segala macam bala dan bencana. Mungkin sekedar niki jamaah sekalian kita lanjutkan kajian karena ini sangat penting untuk kita ketahui yang terkait dengan amal ibadah sehari-hari niki, ya. Nah, kita sampai pada hadis keempat, atau kita ulang lagi sedikit dari hadis yang ketiga. Karena kemarin terlalu waktu mendesak dan sempat peti nerangan, ya. Nah, jadi hadis yang kedua dulu kan, innal ma'a tahurun la yunajisu syai'un. Niki sifatnya umum, ya. Nah, sesungguhnya air itu suci, tidak dinajiskan oleh sesuatu. Berarti napi-napi yang kena air dan najis. Nah, cuman ada nanti penghususannya, yaitu adanya hadis yang diriwayatkan dari an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bahasa Nabi ente, innal ma'a la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launih. Sesungguhnya air itu tidak dinajiskan oleh sesuatu kecuali sesuatu yang merubah baunya dan rasanya dan warnanya. Nah, ini si nahsis hadis si sifatnya umum ngonek niki, ya. Nah, jadi jadi ini kita teparan najis atau teparan mutaghayyir ketika dia berubah salah satu daripada baunya, rasanya dan warnanya dengan sebab bercampur, entah itu dengan benda yang suci atau dengan benda yang najis, ya. Nah, memang niki akhrajahu Ibnu Majah, dikeluarkan oleh Ibnu Majah, wa da'afahu Abu Hatim, dan didaibkan oleh Abu Hatim. Cuman pendaipan Abu Hatim niki ternyata tidak sepenuhnya membuat ulama tidak berpegang dengan hadis niki, karena lepikul hadisnya ijma ulama. Dan sepakat ulama bahwasanya air itu apabila jatuh padanya najis, maka najis itu merubah salah satu dari sifatnya, baik warnanya, salah satu dari sifatnya atau warnanya atau rasanya atau baunya, bahwa najisun, maka dia najis, dia mutan najis jika bercampur dengan najis, ya. Nah, memang ini tidak ipang si Abu Hatim. Nah, riwayat lekan Imam Baihaqi nabi kena walil Baihaqi al-ma'u tahurun illa in taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu binajasatin tahdusu fihi. Nah, air itu suci kecuali jika berubah baunya atau rasanya atau warnanya dengan sebab najis yang jatuh padanya. Jelas niki, ya. Nah, jadi niki ene berubah niki ndak teteluknya berubah, ya. Salah sikit, ya. En mambuna doang berubah masuk, ya masih. Begitu juga dengan kalau rasanya yang berubah juga masuk. Jadi ndak apang teteluknya doang berubah. Nah, kalau
berubahnya itu dengan sebab najis, maka dia mutanajjis. Kalau berubahnya itu dengan sebab benda yang suci, maka dia mutaghayyir. Dia suci tetapi tidak mensucikan. Nah, ini kan berarti wah keruan harap dalilnya dengan singaranin an diki berubah. Nah, maka dia tidak bisa dipakai bersuci kalau dia berubah bercampur dengan benda-benda yang suci. Lagu ene berubah dengan benda yang najis, maka dia akan mutanajjis, ya. Nah, ini kan sering kita dengar dua kolah. Nah, apakah ada hadisnya? Ternyata ada hadisnya tentang masalah air dua kolah. Cuman jamaah sekalian, walaupun ada hadisnya tentang masalah dua kolah, penentuan jumlah air dua kolah niki khilaf ulama. Sangat duit perbedaan pendapat ulama dalam hal niki, ya. Nah, mbeh hadis sinerangan tentang masalah air dua kolah. An Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana al-ma'u qullataini lam yahmilil khabatha, ya. Nah, jika ada air itu dua kolah, maka ia tidak mengandung najis. Jadi khobas dengan makna najis, ya. Nah, jadi air niki dua kolah dia mengandung najis. Maksudnya jamaah tiang, seandainya air niki dua kolah, ya. Nah, petiknya ya si benda najis, entah ini berupa penek atau warna si najis. Nah, dia berubah salah sikit lekan sifatnya si buruk niki, tetap ia bersuci dan mensucikan. Jadi dia tetap suci lagi mensucikan, atau tahirun mutahhirun, suci lagi mensucikan. Nah, kecuali ene wah berubah salah sikit lekan telu sifat niki, maka dia tidak lagi mensucikan. Bahkan kalau dengan najis dia menjadi mutanajjis, dan kalau dengan benda yang suci maka dia menjadi mutaghayyir, dalam arti tahirun ghairu mutahhirin, suci tetapi tidak mensucikan. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam hadis yang 4 dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Imam Hakim dan juga Ibnu Hibban, ya. Nah, ini arak hadis yang berkaitan dengan masalah air dua kolah. Cuman le ukuran dua kolah ni kita ada berbeda pendapat ulama jamaah jangan dek sepakat ulama. Lagu ita si mayoritas ulama ele mazhab teh mengatakan sekitar 216 liter niki, ya. Nah, niki arak larangan bagi orang yang junub untuk mandi di air yang tergenang, ya. Nah, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis yang kelima, ya. La yaghtasil ahadukum fil ma'id daimi wa huwa junubun. Jangan mandi salah seorang dari kalian di air yang diam, maksudnya air yang tidak mengalir sedangkan dia junub. Nah, jadi dendek temendi elai si ndek nengelek sementara ita junub. Soalnya ente mendi tu nampak terlangsung, nampak teruras, misalnya buat telap terdiri, tengah air ini kurang lekan dua kolah, kan? Nah, tentunya air itu akan menjadi mustakmal. Nah, belum lagi kalau kita mengandung najis, misalnya, kan? Nah, maka dia tentu akan menjadi mutanajis. Nah, riwayat Imam Bukhari nabi kena la yabulanna ahadukum fil ma'il ladzi la yajri thumma yaghtasilu fihi. Jangan sekali-kali kencing salah seorang dari kalian di air yang tidak mengalir kemudian ia mandi padanya. Nah, ini kan seandainya pun lebih lekan dua kolah lakukan zauq teh, perasaan teh masa gente tono tok temenik tono tok temendi, nggih. Nah, apalagi kalau air itu kurang dari dua kolah, jelas dia akan menjadi mutanajjis, nggih. Wali Muslim minhu wali Abi Daud wala yaghtasilu fihi minal janabah, dan jangan ia mandi padanya dengan sebab janabah. Nah, kan salah sikit si nyebabang itu wajib mandi niki adalah junub. Junub itu bisa terjadi dengan hubungan suami istri, bisa terjadi dengan keluarnya mani, ya. Nah, jadi anu terjadi marak niki maka orang tersebut dikatakan junub dan dia mengandung hadas besar yang mewajibkannya untuk mandi, ya. Nggih. Nggih, kurang lekan dua kolah. Nggih.
Nggih. Nggih. Junub nggih. Nggih. Nah, jadi ente nyedok ente ngadui iman teh niatang iman teh niki canting nggih. Nah, nggih niatang ya canting ino le mazhab teh nggih. Nah, jadi ternyatanya canting, nabi tujuan ternyatanya canting. Soalnya anda ternyatanya canting, waktu tenemang niki kan berniat itu kan, berarti kita mengangkat hadas, membuat air itu menjadi mustamal dalam mazhab teh nggih. Nah, jadi ternyata iman teh niki jadi canting waktu tanya dok niki, ampun tengen aku teh meni ndak ada masalah. Nggih. Walaupun anda sekedar petik sekejap-kejap dia ngumbeng-ngumbeng ya. Nah, anda petik ya sekejap doang misalnya ini ke ya begak luwe ne kan, padahal dia kurang lekan dua kuah lagu ya luwe. Anda petik sekejap dia nak masalah ya. Nah, si kunene ino berubah non ene luwe anu na mustal luwe mustamal si nemangin ino bro ne berubah ya. Nah, jadi ente membedeang bak, misalnya bak beli, ampuk temendi junub, bait canting. Nah, kan ampuk canting, bait ampuk mandi le luar le kan. Anu niki yang ndak apa-apa air sikadun teh niki. Bahkan sebutnya ande pun tengadu iman teh asal ternyata iman teh niki cantik ya tidak apa-apa ya. Sindek na bau niki langsung sida nemang iman delek tono ampun de beniat. Sajaku misalnya mengangkat hadas besar gitu kan perlu karena Allah Taala langsung ya musta'mal ini ketika de dengan katimah. Kumpulnya karena itu wah ngeduya untuk menghilangkan hadas besar ya. Nah ini anu nah ya. Nah, ini hadis si ke-6. Ini juga termasuk dalil langkun kemusta'malan air ya. Nah, bisa dipakai untuk dalil jadi musta'malnya air kecuali kalau dia mengambil air itu bergiliran ya. Misalnya gini. An rajulin sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari seorang laki-laki sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dia sebut arane si ulama, ada yang mengatakan beliau adalah Abdullah ibnu Mughaffal, ada yang mengatakan Abdullah bin Jarzis dan ada yang mengatakan yang lain juga ya. Nah, hinon tapi penyebut tidak disebutkannya nama sahabat itu tidak apa-apa ya. Nah, qala beliau berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an taghtasilal mar'atu bi fadlir rajuli awir rajulu bi fadlil mar'ati wal yaghtarifa jami'an. Melarang oleh Rasulullah bahwa mandi seorang istri itu dengan sisa suaminya atau suami itu mandi dengan sisa istrinya, wal yaghtarifa jami'an, dan hendaklah mereka mengambil air secara bersamaan. Nah, jadi seandainya anda mandi dengan nina niki ya. Nah, mandi ya ndak na mbayati nah ndak na mbayati temang ne diri ne langsung bare sisa ne kok ndene kanggo ne kedu. Begitu juga sebaliknya. Angkat tene mar'ah di rajul niki te maknanya istri nah. Jadi an rajul te maknain sebagai suami ya. Nah, ampun lebih pas anu ne ya. Atau jadi tene dek ne kanggo atau balaknya si Nabi ente dengan nina suno mandi mulu bekas dengan meme, begitu juga dengan meme bekas dengan nina atau kurnane no. Nah, lagu hendaklah keduanya mengambil air secara bersamaan. Jadi ne pada bait tidak ada masalah ya. Nah, ne pada bait atau ne begilir bait kan tidak masalah juga. Lagu ne bait no ngadu centong atau ene ngadu ima na niatang ya sebagai centong. Burung ya jadi mustakmal ya. Nah, ini bagi yang berpegang kepada hadis ini, maka inilah dalil bahwa air yang sisa daripada mengangkat hadas itu termasuk air yang musta'mal atau dilarang untuk memakainya ya. Angka kanggo suami istri no mandi lekan satu bejana cuman ngambil air niki ya. Nah, jadi harusnya barang-barang tu negiliran nggih. Hadis ke-7 an Ibnu Abbas radhiyallahu an, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasilu bi fadli Maimunah. Angka yang dikasih berpegang oleh hadis ini tidak ada air mustamal jadi ya. Nah, jadi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau itu mandi dengan sisa mandinya Maimunah. Ini kan berarti kan boleh dipakai. Ini si kedua dalil dengan si tidak memandang air itu mustamal. Ini akhrajahu Muslim. Nah, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Oleh ashabis sunan dan ashabus sunan
igtasala ba'du azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jibnatin, mandi sebagian istri-istri Nabi pada suatu wadah yang besar. Ini ran jibnah ya. Nah, jadi tanya jibnah niki al-qas'atul kabirah ya, yaitu suatu bejana yang besar. Yang cara niki mungkin bak sebelik niki ya. Nah, you know, faja'a liyaghtasila minha, maka datanglah Nabi untuk mandi di jibnah tersebut. Faqalat, nah karena seriuangnya Nabi yang datang berbada istri beliau, Nabi ini, ini kuntu junuban, sesungguhnya saya ini adalah orang yang junub ini. Nabi ente ya. Faqala, maka Nabi bersabda, innal ma'a la yajnubu, sesungguhnya air itu tidak junub. Maksudnya jadi air sino ndak na junub, ndak na najis kena ya, baru nak kedu kena. Nah, jadi sini si keduna dalil dengan si dengaranin ndak na mustamal atau bisa dipakai air sisa itu. Lagu elek mazhab teh ndak na bau ya, karena kita berpegang dengan hadis singone nah niki ya, nah Rasulullah niki kaduangna ya. Maka letene la fiqhul hadisnya nabi kena jawazu ightisalir rajul bil ma' alladhi yabqa min ghuslil mar'ah ya. Nah, jadi kebolehan mandi seorang suami atau seorang laki dengan air yang sisa daripada mandi istrinya. Nah, dan dikias juga kebolehan seorang istri mandi dengan sisa daripada air bekas mandi suaminya ya. Jadi kiltal fadlataini fil ma' tahirun mutahhirun li'anna al ma'a la yanjusu kan ya. Kedua sisa air tersebut suci lagi mensucikan karena sesungguhnya air itu tidak najis kan. Ini dengan si anu ya. Nah, ini hadis ke-8. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata. Nah, sini dalil jamaah angkun teh si wajib nyertu niki ya. Nah, Nabi ngene letana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu ay yaghsilahu sab'a marrat ulahunna biturab. Sucinya bejana salah seorang dari kalian apabila dijilat oleh anjing, ayyagsilahu sab'a marrat, bahwa ia membasuhnya 7 kali. Ulahunna biturab, dalam riwayat lain ihdahunna atau ukhrahunna biturab nggih silainan. Jadi salah satu daripadanya itu dengan debu. Maksud debu si campur ke si tanah kan, idek lah bahasa teh nggih. Nah, jadi debu kadun teh. Nah, sini dalil teh kewajiban teh nyertu najis mughallazah. Kan najis anjing dan bawi niki termasuk najis mughallazah. Nah, jadi jelas jamaah sekalian, tuhuru inaya hadikum, yang ulang, sucinya bejana salah seorang dari kalian idza walagha fihil kalbu, apabila menjilat padanya oleh anjing. Maksudnya enedela isi acong ayyaghsilahu sab'a marrat, bahwasanya ia membasuhnya 7 kali. Ulahunna biturab. Nah, salah satu dari yang 7 itu dengan debu. Ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Wa fi lafzil lahu, dan dalam satu lafaz dari beliau, fal yuriqhu, maka hendaklah ia menumpahkannya. Jadi ene wahdela aita si acong, nah harus tumpas ya, karena ya wah mutanajis ya. Nah, dan Imam Tirmizi ngenokatnya riwayat Imam Tirmizi ukhrahunna biturab. Nah, yang lain daripadanya itu dengan debu ya. Yang penting salah sekek lekan basuhan ini harus arak tanah atau debu ya, tekadu sekek. Nah, lagu si perlu terperhatian tena jamaah sekalian, bahwa penyebutan 7 kali niki bukan napiarana batas batas maksimal ndek nggih. Nah, syaratnya ndek kanggo kurang lekan 7 kali. Misalnya wah besok dah 7 kali, masih air najis niki tetap kita berkewajiban besok ya lebih lekan 7 kali ya. Nah, lagu ande ene wah kurang 7 kali bersih ya, tetap kita berkewajiban nyempurnanya jadi 7 kali basuhan, karena zahirnya kan mengatakan seperti itu, ayyaghsilahu sab'a marrat ngene ya. Nah, kumbakna ampokna napiarana suruh ita nyertuk ngedu tanah. Nah, ini ternyata jamaah sekalian
wah periksana, wah telitina si ilmu kedokteran modern le elor acong niki arak mikrobat, arak bakteri dek na bau mate bakteri ni kecuali dengan debu atau tanah, debu yang dicampur dengan air, ino doangnya mati ya. Nah, napa suruh angka ini termasuk mukjizat Nabi enta sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Nah, ini termasuk mukjizat Nabi enta. Nah, jadi terjadi hal marak niki wajib teh sertu nggih. Nah, jadi wajib teh sertu Nabi juga si kena niki nggih. Nah, wajib teh bersertu yaitu dengan 7 kali basuhan. Sangka mohon maaf mara Imam Maliki jamaah tiang ndek najis sacong no ni nggih. Nah, jadi menurut Imam Maliki ndek najis sacong no karena perintah untuk membasuh leten ini adalah semata-mata bentuk ketundukan kita kepada perintah Allah ni. Nah, lagu jumhur ulama baik Imam Ahmad, Imam Hambali dan Imam Ahmad, Imam Hanafi dan Imam Syafi'i mengatakan anjing itu najis nggih. Lagu Imam Maliki mengatakan anjing itu suci. Ini pote tahu jadi perbedaan ya. Jadi arah perbedaan pendapat ulama letene. Nah, jadi wajib itesino besok bejana atau nepi juga si sengkenaan si ancong hinut pitu kali salah sikit lekan si pitino te campur yang edu tanah ya. Nah, lagu si mangkat baras mabasan yang si beru nah pitu ini ukuran sekurang-kurangnya dalam arti endek mana bersih tetap itu wajib ya. Nah, jadi tetap itu wajib untuk membersihnya. Selanjutnya masalah meong ya. Nah, masalah kesucian meong. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Qatadah radhiyallahu an qala, beliau berkata fil hirrah, dalam masalah kucing. Maksudnya apakah dia suci atau bagaimana jilatannya itu? Innaha laysat binajisin, sesungguhnya ia tidaklah najis. Innama hiya tawafina alaikum, hanya saja dia termasuk hewan-hewan yang berkeliling di antara kalian. Nah, sini termasuk jamaah sekalian kemudahan deh le dalam agama teh nggih. Seandainya ene najis meong niki, ene najis jilatan meong niki, sementara kan bilang jelo ni keliling le balen teh dong bilang jelo teh nyertu. Nah, sino angkun toleransi agama Islam nggih. Nah, soalnya lain ngene cerita nggih, ampun dek nenu le sebutna le tene Abu Qatadah la ia nolo ai. Nah, jadi Abu Qatadah ini meletakkan air, datang meong gena melihat nginem. Nah, ampun kene ang meong ni kiai si Abu Qatadah. Nah, jadi kene ang ya. Nah, ampun nginem meong no. Jadi serius ang ne si batur luwe ne ketuane ya. Yo kan de beang meong niki nginem ya kene najis ya. Nah, jadi ampun badak ya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda innaha laysat binajasin fala yanjusu ma massathu, sesungguhnya dia tidak najis maka tidak najis apa yang dijilatnya. Nah, ka en meong niki ene delak napin-napin de ndek de najis ya atau ndek ne mutan najis terus de kedu ya lagu dengan catatan ndek ne nampak napiarane le todokna niki ndek nampak najis ya. Nengke misalnya ngene jamaah sekalian, arak meong akan begang misalnya nggih. Nah, kan todoknya tentu garu darak begang misalnya nggih. Nah, ampun jilat bejanan teh atau jilat ai teh lumur teh berjelas najis nggih, kena nampak najisnya. Nah, nengke kan meong non ndek tombesok diri nah. Nah, ngombe angkun teh nau ieu lo nampone suci. Nah, jadi ne ampok te tau meong hino suci ampok beangnya hilang dulu. Beangnya ketok-ketek dulu. Walaupun dek tegita ia berbesok. Nah, ene wasuenya di ampok ne dek narak ruan darak elek todokne, ampok ne jilat apa-apa teh suci ye. Nah, jadi napi anu niki si nyuruh ya suci adalah gaibna si semendak atau hilangnya si semendak ino. Angkat sebutna le anu nah, jadi pamul hirrah ngene nggih, mulut kucing itu idza kana fihi najasatun, jika ada padanya najis bahwa najisun maka dia najis. Ingat ene ara ene nampak nggih. Nah, ene nampak
Apuna alasan li baqa'i ainin najasati fihi, karena tetapnya ain najis itu padanya. Wan najasatu aridiyatun, sedangkan najis itu baru datang. Nah engkau mengumbangkan kesuciannya, wa taharatuha takunu bitagyibiha, dan sucinya itu adalah dengan hilangnya ia anil majlis, dari majlis. Maksudnya hilang ia lekan pandangan teh ketuk-ketik ia berkedek. Nah baris tulah ya malik. Nah dan terus dia narak seriuang teh, padahal dia seriuang ya berbesuk. Nah wah suci wah malik, tiba kembali asalnya. Jadi sini dalil bahwa ene dehla anu tasik meong dek narak ne piarane dek narak nyete ain najis le todokne den dek deregu-regu tetap kedu yang nggih. Nah ain najisnya sita itibar nggih. Nah ain najisnya beda barang acong narak dek narak ain najisnya ene jilat bejanan teh tahu nepi juga. Nah sino ande ne bejana doang nah yang teh jilat najis itu nggih. Nah jadi wajib teh nyeretu angke na acong niki kiasnya ya si Imam Syafi'i ene wahai lorne najis apalagi awakna nggih. Nah jadi bukan kias letene memang si sebutnya letene adalah liurna doang ya. Nah jadi liurna doang sebutnya lagu ene wahai lorne doang najis apalagi awakna. Nah lagu ene bahasa kene ya. Nah ene bahasa misalnya acong bekenturan itu barang acong pada goro bendek narak karena bendek narak nempel lain najis niki kecuali tebasa acong anu na bro ne nak bro te najis nggih bro tu besok doang saya nggih 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 yuk nggih ende yakin ende seriuang ya nggih ende seriuang ya nggih ende seriuang ulai dengan nu yang nggih ende seriuang yakin lagu kan ende seriuang nggih wah keruani ya nggih karena termasuk ronggono sianu teh termasuk ya jilat kecuali teh yakin ronggono wah kering ya. Nah misalnya ya jilatna ngonean kan nah terus sapun teh ni goro kan nah sapun teh pada goro dia nara berdekat jadi nara. Nah intinya yang penting ara ain najisnya si mesina nggih 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 yuk tanah ngombe-ngombe yang penting tanah nggih tanah nggih. Jadi ndak mesti te milihan tanah suci kan itu kita membesok nggih yang penting tanah nggih tanah teh yang penting tanah le kokok niki bau nggih nggih wah kenapa ada bab duit ini muncul produknya ya sekali dua kali dinyadong sampai 10 kali. Iya. Iya. Lek masalah mandi anggih kan wajib tuh meratakan air ke seluruh tubuh niki kan termasuk rukun ini kan. Nah kan rukun mandi niki meratakan air ke seluruh tubuh. Jadi piran generate nampak sah. Ya. Hendaknya terpandang sekali apa namanya masalah jumlah anu teh na piarane sedokan teh nggih. Nah jadi hendaknya pandang jumlah sedokan teh. Nah, misalnya sih dah nyedok terluka di lagu masih luar bulun dan demanakan tetap sih malik nyedok ya. Yang penting intinya harus teh ngerata ya, nggih. Nah, intinya rete. Nah, bahkan dendek anu ne setiti doang kulit sindane kene kan denesah. Enggak sampai ra hadis napi ngena masalah obat-obatan itu Pak. nggih. Nggih. Masalah obat-obatan. Obat-obatan, aku itu ini ke dokter ada untuk nyala apa obat-obatan itu. Nah, ini obat-obatan di dalam kemasan berantivirus itu Pak. Terus obat-obat yang dalam kemasan itu yang berantivirus itu kita punya dengan dua macam. Pertama, kita punya dengan tulang cantik, kedua tulang bau. Nah, itu dalam label itu tetap tercantum halal. Jadi en perkara niki en wah jelas dulu nggih. Nanti wah jelas bahannya sekena berun dia tekanggung nggih. En masih samar dia tetap nek ngombe-ngombe nggih. 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 Nggih ndek nggih. Ya, dan ini si penting jelas ya. Nah, si penting jelas ya. Nah, apalagi lo nara wahyamu sertifikat halal ya.
ya tidak apa-apa. Nah kecuali kalau wah jelas misalnya letono seri wah nyete bawi bahana yang tidak boleh, wah jelas dia tekanggon gitu. Ya? Ya kan dalam hari tergantung anu neroti. Niki sikit Pak. Niki misal mandi junub niki kan? Ya. Anu bah niki kan? Nah, masanya kan arah masanya niki kan? Nah terus ngalah air. Lampah air niki. Kamu kalau mandi. Dan ngomong bes. Ya. Ya. Dia ngomong. Ya. Yang penting tidak si kelak deno itu bisa. Dan bangun, ya bagus sih karena mungkin ya takutnya lon pak anunya kan ya karena panas itu wajar nih ketuaan yang sininya wajar gitu. Nah, tidak apa-apa ya, tidak apa-apa yang untuk tengah ngetak. Oh bendesan lah ngimpi si lain-lain dong ke ngimpi dan arah hukum melek tonong ya. Nah ngimpi kayak basok nyak desam. Dia nulek begini. Sangkan dia nulek. Sangain basong ni. Bebas dong. Bayangan tu lagi. Angkat ngene anggun endeng ngimpi pintar-pintar ngimpi dedek mele ngimpi kakek acong ya. Nah, ngimpi ngelorang bakso, ngimpi makan di restoran mayan kan no? Ya, nggih. Nggih. Apa sih? Nggih, nggih. Ya. Yuk enak kene. Ni terus ya. Enggak. Enak kene yang penting kan kene najis ya. Enggak sana mi enak kene. Kan kene dengan. Yuk enak. Nah, sana ya. Sana yang terbaik ya sini ada Bali. Kan enak. Apa tu najis masih baru asal yang penting tak dia bersentuhan langsung berangkat. Bila dulu ngimpi tegege si baso Akan dia dulu ya ngimpi ya. Akan dia marokat yang si baru wah ngimpi baso. saya was-was Selain yang tumbet yang lain bertanya bilang kelam nah lalu yang ngimpi nada senina dia jatuh ya kan kita tidak tahu diri kan ya nah kita tak ada jamaah ni lebih isiah ni insyaallah ya bagus doang ni kejar ilmu doang ya Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in Allahumma amnun alaina bisafa'il ma'rifah wa hab lana tashal muamalah bima bainana wa bainaka ala sunnah warzuqna sidqa tawakkuli alayka wa husnal dhanni bika wa amnun alaina bikulli ma yuqarribuna ilaik maqrunan bi awafid darain wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh